Kami Smanela pasti bisa. 1, 2, 3, Smanela juaranya. 3, 2, 1, on mix session. Heyo, what's up guys? Bersama saya Ika Puji Lestari di acara PAS Podcast Anak Smanela. Nah, buat anak-anak Smanela nih, pasti udah gak asing lagi dong siapa sih narasumber kita di podcast kali ini. Nah, sebelumnya biar kita lebih semangat nih, gimana kalau kita jargon dulu? Gimana kakak-kakaknya juga ikut ya, biar lebih semangat. Nanti kalau aku bilangnya siapa kita, jawabnya Smanela. Kalau aku bilangnya Smanela, jawabnya Jaya. Siap ya kak? Siap. Siapa kita? Smanela. Siapa kita? Smanela. Smanela Jaya. Wah, udah semangat nih kayaknya. Banget. Jadi teman-teman di rumah, narasumber kita pada podcast kali ini adalah Kak Dino, Aurora Chandra Pradipta. Halo Kak Dino. Halo. Ada Kak Bagus Dwi Kuncoro. Halo Kak Bagus. Dan ada Kak Melani Desita Sari. Halo. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Dengar-dengar kakak-kakaknya nih baru menang lomba nih. Lomba apa tuh Kak? Lombanya itu judulnya Napak Tilas Sejarah dan Budaya Desa Kajar. Wah. Oke. Itu hari Sabtu ya kak? Hari Sabtu. Pelaksanaannya, pengumumannya hari Minggu. Oh. Nah, mungkin teman-teman di rumah belum tahu nih apa itu napak tilas. Boleh dijelaskan Kak? Kalau Napak Tilas, kegiatan kami kemarin itu yang pertama itu jelajah. Terus jelajah ini ada tujuannya. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk memberikan informasi agar para pemuda yang ada di Lasem ini tahu tentang sejarah dan situs-situs yang ada di Desa Kajar. Gitu. Nah, untuk perasaannya gimana sih Kak? Perasaan kakak-kakak gimana sih waktu mengikuti lomba itu? Kalau perasaan sih yang pertama ada rasa pesimis. Iya. Pesimis dalam diri kita soalnya itu kita kurang latihan itu cuma 2 hari persiapannya itu hanya materi aja ya kak? materi aja belum fisik soalnya kan lombanya Napak Tilas ini juga ada jelajah yang memerlukan fisik gitu tapi kita nggak latihan fisik gitu jadi hanya cuma materi gitu. untuk cara penulisannya Penulisan itu pun cuma 2 hari dan nggak pernah lengkap Iya. personilnya. Jadi latihannya sedikit ya, bentar banget ya. Iya. Tapi alhamdulillahnya menang. Alhamdulillah. Perasaannya gimana tuh Kak waktu diumumkan menang? Perasaannya tuh seneng Iya. banget, happy waktu dipanggil kan Iya. SMA Negeri 1 Lasem. Nah itu kita langsung jargon ya. Iya. Pokoknya rame banget, aktif banget deh. Suwon pas bahagia banget, pokoknya Bahagia happy banget. banget. Nah, untuk lomba napak tilas itu sendiri, itu ada tingkatannya atau enggak Kak? Ada itu dibedakan tingkatannya dari SMP sama SLTA. Gitu ya. Nah, untuk lomba kemarin yang napak tilas itu anggotanya dari sekolah mana aja Kak? Banyak sih kalau dari SMP itu ada SMP 1 Lasem, SMP 2 Lasem, 3 Lasem, SMP Hamam Putra. Hamam Putra, NU juga ada. SMP NU juga ada. Banyak. Kalau dari SMA itu dari SMA kita, SMA 1 Iya. Lasem, kemudian MAN 2 Rembang, SMK Visena, SMK Cendekia, Sama NU. Iya, SMA NU sama SMKN. 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 Ya, banyak ya? Banyak. Iya. Nah, untuk menurut Kakak nih, siapa sih lawan terberatnya? Kalau lawan sih semuanya berat Semuanya ya. berat. Iya. Tapi ya yang paling Paling berat Berat itu itu dari SMK Cendekia. Iya. Karena kan dari SMK Cendekia itu sendiri udah pernah membuat buku tentang laporan sejarah gitu ya, Kak. Jadi mungkin kita mengiranya itu mereka sudah mempunyai persiapan yang cukup banyak daripada Iya. juga Jadi pengalaman. mikirnya udah Udah dari makanya SMA awalnya udah Iya. persiapannya udah mateng gitu ya. matang dan sedangkan kita hanya 2 hari. dan belum ada pengalaman seperti itu ya Kak. Iya, Napak belum tilas ada napak sekaligus membuat laporan sejarah Laporan kayak sejarah. gitu belum pernah. Iya. Untuk dari tim kita sendiri nih Kak, siapa aja sih orangnya? Boleh 9 personil ya. Timnya Iya. itu dari kita ada 9, Iya. yaitu ada saya, Dia ketuanya. Iya.
ada saya, terus ada Kak Fariski, ada Yang Kak Kak Faris Faris ini tuh dari awal dari sampai awal akhir ya sampai Kak akhir yang paling tuh semangat. nggak Semangat kalau banget. dirasakan nggak pernah capek gitu. Kalau Iya. kita capek dia yang menyemangati kita gitu. yang Gitu. nyayil ya. Jadi kita itu bisa semangat lagi gitu. Pokoknya motivasi utama itu dari Kak Faris. Kak Faris, Soalnya iya. nggak ada rasa capeknya. Terus siapa lagi Kak? kalau ada Kak Torik, Iya. Kalau Kak Torik ini gimana ya Kak? Iya, gimana ya mau kayak Kak Rizky tapi Dia di bawah. Iya, Oh, di bawahnya Kak Faris. Iya, kalau Dia Kayak- juga semangat. gini banget. Iya. kalau Torik itu kayak agak gak jelas gitu loh. Iya, tapi dia juga dibutuhkan. Iya. Bikin kita buat kita itu jadi semangat lagi. Iya, bucin Iya. banget. Betul sekali. Lalu juga ada Kak Pandu. Iya, kalau Kak Pandu ini dia kayaknya seringnya kayak ngingetin kita gitu loh Kak. Iya. Kayak misal di jalan, Kak hati-hati. Hati-hati. ini. Tapi semuanya saling semuanya ngingetin Tetap tapi saling yang paling mengingatkan. posesif dia itu. Iya. Ada ini licin gitu. Iya. Hati-hati. Lalu juga ada Kak Itada. Iya, Kak tadi ini juga Juga sama. sama kayak Dia tapi lebih posesif Iya. dibanding Kak Pandu. gini gitu kayak lebih dari Kak Pandu. Kak Pandu sama Kak Iktadi ini mau sama ya kayak menjaga kita gitu loh. menjaga kita. Kayak Iya, saling tanggung jawab banget ya. Best. Iya. Lalu ada Kak Dino Dino, dan juga ada Kak Melani. saya Kak Lalu- Melani ini semangat banget. Semangat Nggak sekali. capek, cewek yang nggak capek gitu. sama aja. Enggak kan aku suka capek. Lalu yang dua lagi ada Kak Kak Rizka. Rizka, kalau Kak Rizka ini juga positif vibes. Iya, tapi diam oke gitu Nah. gimana sih? Diam-diam tapi diam enggak. Enggak sih. Terus yang terakhir ada Kak Dinda. Kak Dinda, ya Kak Dinda ini Sengklok dibikinin sama Kak Tori. Kak Tori. Gitu. Oh. Jadi Kak Tori. saling sama bucin-bucinnya gitu. Iya, yang paling melindungi Kak Dinda itu Kak Tori. Kak Kak Tori. Tori. Yang melindungi Kak Tori ya Kak Dinda. Wah. Saling bucin lah. Iya, Saling melengkapi banget. Iya, ya. semuanya itu ada fungsinya masing-masing. Wah, iya, iya. Jadi saling melengkapi satu tim. Untuk kegiatan di perlombaannya itu apa aja, Kak? Kalau perlombaan yang pertama itu kan kita kesananya jam berapa? Jam 8 itu 8 kita pagi ya? pertemuan apel, Iya, dikasih apel. materi, penguatan, debriefing, terus Pemberian arah juga. arah juga, pengarahan, doa juga. Iya. Sebelum kita berangkat itu juga didoakan gitu Doa kan. bareng-bareng. Satu persatu nih, satu tim itu berangkatnya nggak bersamaan tapi dikasih jarak gitu. Iya. Nah, Satu setiap- tim antar sekolah lainnya maksudnya. Nah, setiap tim itu kalau mau berangkat itu dikasih doa, disuruh doa dulu. Kita berdoa bareng. Berdoa bareng, terus jargon, tanda tangan, terus kita jalan gitu. Kita sebelumnya jalan itu dikasih snack, Snack, ya, Kak? snack. Dikasih Wah, snack gitu. Dari semangat panitia itu deh. emang bagus banget ya Kak. Kayak persiapan dari panitia itu luar biasa, Luar gitu. biasa, Jadi semisal kita ke situ udah dikasih arahan gitu ya. gitu, dan Jadi kita nggak pernah yang nggak namanya nyasar, nggak Iya, bingung kita bingung ke harus jalan ke mana sana, itu kemana enggak itu ada. Soalnya kalau ada ada pertigaan nih misal itu ada panitianya juga ada arahannya gitu. Jadi nggak takut kesasar Dari juga. panitia bisa belajar gini banget. Jadi dia siap banget ya persiapannya. Iya. Iya, sudah siap sekali. Untuk situs-situsnya, Kak, apa aja sih? Nah, yang pertama Yang kita pertama itu tuh ada- pergi ke Mbah Damar. Iya. situs makam Mbah Damar ya. Hmm. Di sana itu Kita bertanya kepada panitia, soalnya nggak ada nggak ada narasumbernya. Terus yang juga, harus kita tanya uh, tentang Mbah Damar siapa dan lain sebagainya itu nggak ada. Jadi kita tanyanya ke Tanyanya. itu Iya. di panitianya Iya. gitu. Terus tanya sama panitia pun itu belum puas gitu loh. Kita Iya. masih ada banyak pertanyaan nih, misalnya nama aslinya ya, nama Iya. aslinya kita Mbah hanya Damar tahu itu Raden Panji Panji. ya. Raden Hanya Padahal tahu ada Raden Panji. selanjutannya ya Kak, tapi dari panitia nggak tahu. Nggak tahu. Terus kenapa sih kok dijadikan situs makam Mbah Damar itu ada apa? Nah, panitianya bilang ini pernah berjuang untuk desa Fajar. Nah, saya Pokoknya tanya yang lagi pertama kan, kali iya, leluhurnya lah. sesepuh. Yes. Nah, Iya. yes, ketika kita tanya nih Perjuangannya. perjuangannya apa itu nggak bisa jawab. Jadi kita belum bisa menemukan hal itu. Mungkin dia takut kalau salah mungkin. kalau salah soalnya dia juga bukan narasumber, dia hanya panitia yang ingin membantu kita Kalau memang bisa menemukan dijawab. informasi gitu. Kemudian situs yang kedua kita itu ke Batu Tapak. Sebelum ke Batu Tapak kita sempat foto yang itu loh, ada itu. Ada cermin itu. Nah, yang itu Sempat kita foto cermin di pinggir jalan. kayak nggak Oh pernah iya, lihat iya, itu. Itulah pas di
waktu itulah perjalanan gereja. ke Di awal gereja. di gereja itu Iya. ada kaca yang kaca cembung bisa gitu di loh. jalan gitu loh, jadi kita Ah, tuh iya, foto iya. bareng. Foto bareng. Jadi kita setiap perjalanan kalau ada pemandangan bagus nih, kita Iya. foto. Jadi Iya. foto gitu. Tapi yang paling norak sih yang di kaca itu. Iya sih. Terus setelah itu kita jalan, warga desa Kajar itu Ramah banget. ramah Ramah banget sekali. ya kak ya. Semuanya kalau misal kita salah arah itu loh kak, Iya. pas waktu mau ke Gua Tinata kalau nggak salah Betul. kita salah arah ya kak, tapi Iya. dari warganya langsung Dijelaskan, diarahkan kak ke sini gitu. kak ke sini gitu. Terus kan biasanya ada masyarakat nih yang cuek, itu nggak ada ya. Kalau Iya, kita nggak. sapa, jadi balas sapa. Semuanya gitu. ramah banget. Ramah. Ramah. Seru banget ya kak ya. Seru. Iya. Terus waktu di di Tapak Di Batu Di Tapa. Batu Tapa itu Tapa. Itu juga banyak alumni Iya. dari SMA Negeri 1 Lasem Iya. yang memuji kita, weh nggak ada pembinanya tapi semangat banget. Iya, kita nggak ada pembinanya. Kita Dan itu satu-satunya sekolah yang nggak ada Iya, pembinanya. pembinanya, Kak. nggak cuman Jadi itu di mandiri setiap banget. situs, di setiap situs itu pasti ditanya pembinanya Pembinanya mana, mana? gitu. Terus Nah, nggak ada, jawab kita kita mandiri mandiri. pasti Oh, bilangnya gitu. Wah mandiri banget ya. Iya, soalnya pembina kita kan sibuk ya kak, Iya, saya sibuk. sibuknya jadi. Sibuk sekali. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa tapi- kita mampu dan kita mandiri itu bisa. Iya. Terus pas di Batu Tapa itu juga narasumbernya cukup banyak ya kak. Cukup banyak, Kak, benar. walaupun memang tidak narasumber asli gitu ya kak. Iya. Jadi itu ada vlogger juga, Vlogger yang vlogger sama teteh-teteh itu. Iya, teteh-teteh itu dari cantik Bali, banget dari dari Bali. Bali. Nah, waktu di Batu Tapa itu kita juga sampai di situs terakhir kita bareng Iya. teteh itu ya kak ya. Iya. Iya. Terus sama disuruh foto juga di Batu Tapa Tapanya iya. itu. Kita boleh lihat di Boleh situ, naik. boleh naik. Soalnya batunya itu besar, Besar terus tapaknya itu ada di agak dalam ya kak ya. dan itu hanya ada satu jejak kaki. Hanya kaki kanan saja yang Kaki ada kanan tapaknya. saja. Dari Hayamuru. 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 Soalnya katanya itu cuma sebagai penanda bahwa dia itu pernah di situ Iya, gitu. pernah. Jadi dia ada memberikan bukti Untuk sekedar ini loh generasi Generasi. selanjutnya kalau Biar tahu Hayamuru kalau itu Hayamuru pernah itu berada di iya. sana. dengan menapakkan kaki kanannya satu saja. Terus Kemudian kita jalan itu dari Batu Tapa ada pohon besar, pohon apa ya? Kak? itu beringin. pohon asem. Iya, enggak pohon sih? asem. Pohon asem. Pohon asemnya itu besar banget. Kemudian kita itu belok kiri, kemudian Awalnya kita bingung antara lurus Iya. soalnya dari itunya tuh dari kan pohonnya di sini. Iya. Terus arahnya itu ke kalau kiri itu makam ya kak. Iya. Makam itu Makam. kiri, kalau jadi lurus itu jurang. jurang. Jadi malah yang benar itu yang ke makam. Jadi Iya. kita melewati makam gitu. Kemudian setelah itu kita Jurang-jurang jurang-jurang, jalannya terjal banget. Jadi misalnya si yang kiri itu tebing, yang kanan itu udah jurang gitu. Iya. Jadi dan jalannya itu agak licin. Jadi kita itu harus Nah hati-hati pas banget. waktu itu kita saling ngingatin banget sih kak, Iya. kak jangan ke sini kak, Jangan hati-hati, iya, kak, licin hati-hati. gitu ya kak. Misal kalau ada kan yang ada yang nggak bisa lewat nih, itu kita bantu dengan Iya. apa gitu. Pokoknya saling membantu aja gitu. Setelah itu kita ke Gua Gua Tinata. Tinata. Iya. Di Gua Tinata itu ada beberapa itu ya kak, apa kemarin itu yang Gua? adat itu Peraturan Eh, peraturan apa sih? namanya Unen. Iya, Oh, unen. Jawa. Itu intinya kayak dikasih amanat lah ya, Amanat. gitu. Jadi terus ada kan di Untuk gua, pengingat kita. iya. Di goanya kan gua nih. Nah, itu ada yang laki-laki kan pada berani. Jadi masuk semua. Jadi Untuk yang masuk. cewek itu nggak berani. Iya, gitu. soalnya di guanya itu gelap gelap. banget. Terus Pintu, baunya pintu juga masuknya itu hanya bisa Iya. dilalui ketika kita itu jongkok. Oh iya, Membungkuk. kalau di Gua Tinata itu kita bisa lihat terbit sama tenggelamnya Matahari. matahari ya kak. Dan katanya narasumber di sana itu itu hanya satu-satunya hanya gua yang satu-satunya kayak gitu. tempat atau gua yang kayak gitu bisa melihat Bisa melihat terbenam terbit dan sama tenggelamnya Nah, matahari. itulah gitu. Dan unen-unennya itu ada berapa ya kak? Delapan. 8 ya, ada Delapan. 8 tapi Banyak itu banget ya. unen-unennya beda-beda. Beda-beda dan di bahasanya pakai bahasa Jawa. iya bahasa Jawa yang dulu. Jawa kuno gitu. Kalau kuno kan antik kan mahal. Iya. Kalau di Gua Tinata itu ada 3 unen-unen ya kak. Nah waktu di Gua Tinata itu kita belum diberi tanda tangan ya, soalnya kan kita belum Iya. melalui unen-unen. Jadi Semuanya. di Gua Tinata itu ada 3, jadi nggak langsung diberi tanda tangan. Iya. Kita harus menyusun lagi, soalnya ada banyak gua lagi yang harus kita lalui, terus unen-unennya juga. Terus yang di paling akhir itu, di gua paling akhir baru kita diberi tanda tangan. Tanda tangan itu fungsinya untuk ini kayak bukti kalau kita Oh, udah di sudah situs melewati itu. situsnya. Gitu.
setelah di Gua Tinata kita ke batu kursi kajar itu bagus banget ya kak. Iya, Dia bener. masih kokoh, bentuknya juga Kayak kursi kursi. batu Kayak gitu ya kak. sofa. Sofa Iya, zaman sofa sekarang. zaman Iya. sekarang Zaman bentukannya sekarang. itu. Terus Bentuknya. di dekatnya itu ada ini, yang gamelan bentukannya bonang. Kalau nggak bonang ya keduk. Itu Iya. Dari batu. tapi cuma satu. Iya cuma satu. Dan batu. itu dari batu gitu. Terus ada airnya juga ya Kak? Iya, Sumber dam air. Dam Di air. kanan Tapi ya? itu nggak Belanda ya? Itu Belanda. Dam air Itu Belanda itu ada Belanda. 3. Tiga. Ada 3. Nah, itu titiknya salah satu titik dam air Belanda, buatannya Belanda di depannya itu. Tiga-tiganya buatan Belanda. Iya. Kak? Iya. Iya. Teman-teman juga ada yang cuci Minum. muka, Iya. minum Itu Soalnya di kan dekatnya situ. ya, airnya kan terbatas nih. Iya, Kita membawanya sudah habis karena perjalanan jauh. Terus kita juga bawa gula merah ya. Iya, gula Untuk merah. menguat. Iya, bawa Kak Torik. Kak Torik dan Kak itu Torik pedes. Gula merah tapi pedes. Itu bumbu rujak, Kak. Oh, bumbu rujak. Enggak bercanda Enggak. ya. Itu gula merah. Terus waktu di Batu Tapak selanjutnya kita itu Batu kursi ya. Iya. Batu kursi kita kemana itu? Kembali ke Kembali ke Batu Lingga. Iya. Nah, di Batu Lingga itu kan Bentukannya- tempat awal kita pergi. Nah, di Batu Cirgatnya itu ada Batu Lingga, terus di Ya, atasnya di- itu ada ada dam air air Belanda. Dam air Belanda yang paling besar. Paling besar. Jadi titik awalnya ada di situ. Iya. Oh. Untuk jam air Belanda itu bentuknya kayak gimana, Kak? Dam air Belanda ya kayaknya kayak gundukan gitu Iya. aja, dan tempatnya juga sulit untuk dijangkau gitu loh. Jadi belum ada akses jalannya. Jadi jalannya kita ya harus mendaki dulu gitu. itu kalau dari narasumbernya waktu di Dam air Belanda yang paling besar kan bilangnya itu ada 3 titik ya kak. Iya. Yang pertama kan di belakangnya Batu Batu Lingga. Lingga, Lalu terus ada di Batu dekatnya Batu Kursi, Kursi, sama yang di satu itu yang Iya, deket di- itu loh situs makam Mbah Damar. Damar. Oh iya. Iya di deket. Dan itu dipusatkan di dekat gereja. Iya pengumpulan Pengumpulannya. dulunya itu Iya. kan pengumpulan air. Nah Iya. pengumpulan airnya itu di dekat gereja. Oh. Itu airnya digunakan untuk pemerintah Belanda yang tinggal di Kabupaten Rembang seperti itu. Untuk perjalanan antar situsnya itu berapa lama, Kak? Kalau boleh. Sekitar kalau jam 4 Beda-beda jam sih ya, Kak. Beda-beda kalau kita kan Kalau dari situs satu ke situs kadang dekat, kadang dekat tapi kadang juga jauh gitu. kalau kita kan pengennya cepet nih Iya. sampai Iya. sekolah yang lain itu kita Iya, salim dari SMP 1 Lasem, maaf ya, SMP 1 Lasem. Waktu itu kita barengan sama SMP 1 Lasem, jadi SMP 1 Lasem itu depan, kita belakangnya pas. Nah setelah dari kita 8 situs makam Mbah Damar itu ya agak lama. Jadi terus kita tanya panitia dulu, boleh diselip apa enggak? Boleh, boleh. Ya udah selip aja pakai yel. Iya, iya. Yang kita Betul. jadi Iya, langsung gitu, itu di depannya langsung dia. diselip, gitu. Jadi ya kita datang di area akhir itu paling cepat, terus pulangnya Paling akhir. Paling akhir semua peserta itu sudah pulang, tapi kita belum selesai gitu soalnya materinya tuh banyak, terus Iya. lengkap ya katanya Iya. yang kartua itu. lengkap banget. Nah, tadi kakak-kakaknya kan bilang holang ya? Holang. Holong. Oh iya, maaf holang. Kita holong. Nah, Kita holong. teman-teman mungkin belum tahu tuh, holong itu apa sih, Kak? Holong itu kayak penyemangat. Iya, jargonnya kita ya kak ya. Iya, kata-kata yang Sebenarnya yel sih. dari yel-yel. Intinya itu holong kalau Fariski yang Kalau mengucap kita itu, tuh sebenarnya nggak tahu holong itu artinya apa. nggak tahu, Tapi pokoknya kalau soalnya- holong terus kita jadi semangat gitu. holong gitu. Pokoknya holong gitu. Jadi biar lebih semangat gitu ya? Iya. Boleh di itu, Kak? Yel Spill. Iya, spill. Skill dari awal sampai akhir aja kak. Iya, Iya. semangat. Kak Bagus awalnya. Ayo, Kak. Tuh. Oke, saya hitung ya. 1, Iya. 2, 3. Holong mah holong hipat tile tile, holong mah holong hipat tile tile. Sendo sendo ala sendo sendo ala sendo sendo saole. Langga lagata langga 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 lagata. I love you and you love me. Aku cinta kamu, kamu cinta aku cinta kamu, kamu pun cinta aku. Kami Smanela, Smanela pasti bisa. 1, 2, 3, Smanela juaranya. Wah, Karena keren biasanya banget. itu kalau habis
yel gitu kita bilangnya amin. Terus Kan soalnya akhir-akhir itu Manila juaranya itu doa, jadi kita harus amin gitu. Nah, tadi kan udah seru-seruan nih Kak sama yel-yelnya. Iya. Nah, untuk holongnya sendiri tuh siapa sih Kak yang bentuk? Maksudnya yang membuat kata-katanya itu loh. kita sih ya bareng-bareng. Itu buatan kita Latihan sendiri. terinspirasi dari itu yel-yel dari TNI. Iya. Oh, Terus kita buat, kita rangkai, Terus bawahnya dia sih pokoknya ada kata-kata tambahannya. Manila gitu. jadi dibuat sekreatif mungkin gitu Iya. ya. Walaupun nggak tahu artinya. Tapi yang bawah tahu kok. Iya, Itu iya. kan dari kita. Iya. Nah, tadi kan udah dijelasin keseruannya kayak gimana. Terus dukanya Kak, untuk dukanya sendiri Kalau juga sih banyak ya Kak ya. Banyak tapi kita Mulai dari perjalanannya itu yang paling capek itu kalau nanjak itu loh Kak. Itu aku paling ya soalnya capek nanjak gitu loh. nanjak nggak apa-apa tapi Itu gimana nanjaknya di samping-sampingnya itu juga Jurang. jurang. jadi Iya, harus iya. hati-hati banget ya. Iya. Iya. setengah meter loh jalan Tapi dari itu di sampingnya juga itu ada pemandangan Yang kota indah Lasem yang banget. indah Indah banget. sekali. jadi kayak dukanya itu tertutupi akan keindahan Iya. di Kota Lasem. Jadi di Kecamatan Lasem ini Kita kayak lupa sedikit, lupa capeknya. capeknya. Soalnya kalau capek terus ada pemandangan wah gitu semangat lagi. Bener kayak tadi yang paling bagus itu di Gua Tinata. Gua Gua Tinata Tinata. itu paling bagus Paling pemandangannya. bagus. Cantik Dari atas. Iya, emang bener sih Kak, kalau ada pemandangan bagus itu kayak Iya. kita Iya. jadi semangat gitu loh. Capeknya langsung Ha-ha. hilang semua. Iya. semuanya hijau Terus gitu. yang kedua itu kesedihannya itu Kak, waktu kita pulangnya yang paling lambat ya Kak. Iya. Sampai udah pulang. Soalnya itu paling sendiri. jadi kan kita itu materinya itu pokoknya paling lengkap, pengen Iya. ditulis yang paling lengkap. Soalnya itu Kak, tiap personil itu kita bagi ya Kak. kita bagi tugasnya, penanggung jawabnya Di situ-situ. Iya, misalnya kalau Kak Melanya apa Kak? Saya Batulingga. Batulingga, kalau aku Mbak Damar sama Gua Tinata. Kalau kamu gitu. Kak Bagus. Kalau saya itu di gua Batu di Tapa. Batu Tapa sama di situs Sedam Belanda. Gitu. Jadi dibagi, jadi kalau waktu nulis itu kita yang ngomong, Kak Melani nulis sama aku yang nyeleksi sama Kak Melani gitu. Jadi 2 kali nulis ya. Iya, 2 kali nulis. 3 sama yang kita sendiri. Pertama Oh, kita iya, sendiri, iya, pertama kita terus sendiri. ditulis orek-orekan dulu, terus baru Disalin. hasilnya. Baru disalin itu yang diberikan ke juri. Jadi kita itu yang paling lama. Iya, paling Semuanya udah lama. pulang. Tapi kita dapat pujian loh dari jurinya, katanya yang paling lama itu yang paling bagus, yang paling lengkap. Terus Wah, kan aku keren. bilang, berarti juara 1 dong Pak. Insya Allah bilangnya pokoknya gitu, kayak memungkinkan banget gitu kalau kita juara Tapi 1. walaupun kita pulangnya sore, semuanya kan masih semangat ya Kak. Padahal sebenarnya itu capek ya, tapi Capek. saling semangatin. Karena mau makan mie ayam Iya, dari soalnya kita mau makan mie ayam di itu loh pinggir sawah. pinggir sawah. Pinggir sawah kita lesehan. Lesehan Waktu itu lesehan sore-sore. syahdu banget. Sore makan mie ayam, Mie ayamnya enak bareng-bareng banget. gitu. Bareng Kak Didin ya. Iya, sama. Pembina kita. Iya. Nah, tadi kan kakaknya bilang kalau pulangnya terlambat tuh. Iya. Nah, pulangnya tuh jam berapa sih? Jam berapa ya? Jam Jam 5. 5. Jam 5 Iya, kita jam lima. turun dari Kajar, Iya. terus jam Mungkin Enggak deh. jam 4 itu kita turun. Terus pokoknya sampai di rumah sawah ini aku enggak di pinggir Di sawah. pinggir sawah Mie ayam itu. pinggir sawah itu iya itu jam 5. Iya, jam Makan pokoknya rekomendasi nih mie ayam ini ya. Enak Enak banget. banget soalnya. enak banget loh. Enak banget. Terus murah apa enggak Kak? Enggak tahu ya Kak. Murah loh, murah loh. Itu kan urusannya begini. Iya. Anggarannya enggak. Nah, untuk perlombaan Napaktilas sendiri itu yang mengadakan siapa sih Kak? Itu dari Karang Taruna di Desa Kajar. Iya, dari Sama- masyarakatnya Oh, Desa masyarakat Kajar. Desa Kajar. Itu juga bekerja sama dengan Fokmas ya Kak. Fokmas. Yang mendukung adalah Fokmas. Terus ada kemarin ada Om Hao ya. Om Hao. Om Hao juga datang. Allah. Itu yang Kak Torik sama Kak Fariski itu yang paling seneng banget ada Om Hao. minta Soalnya- tanda tangan juga. Soalnya kita kan pulangnya paling lama. Iya. Dan Terus kita itu juga ada yang tangan Om Hao. Iya, kita Gitu kan? juga yang maksudnya hanya kita gitu loh dari Iya. SMA kita yang tahu Om Hao. Soalnya Wow. kita paling lama. Dan kita yang minta tanda tangan ya. Iya. Enggak sih itu Kak Tori Iya, aja Kak di Torik bajunya. aja sih, di bajunya kan kita diberi kaos ya sama itu Panitia. panitia. Ditanda tangani sama Om Hao. Kak Torek itu ngefan banget katanya sama Om Hao.
Halo Om Hao. Halo. Kemarin mau itu ya Kak, mau collab ya, tapi Iya. itu hanya hayalan. Iya. Imagination. Emangnya untuk tim-tim lain pulangnya jam berapa, Kak? Sekitar jam 2 Iya, jam 2. Pokoknya dia itu jam udah 2 jam kayak sendirian. dia setelah makan nggak lama langsung pulang ya Kak. Iya, mungkin kalau dari sekolah-sekolah lain itu udah di situsnya itu udah langsung Iya, ditulis ditulis gitu. gitu. Tapi mungkin ya kita Tapi nggak tahu. kalau menurut aku sih kurang Efektif ya. tapi ya nggak tahu sih, kan kemampuan orang beda-beda. Iya. Nah, mungkin pertanyaan terakhir nih. Pasti teman-temannya kan tadi pengen kan ya jadi juara kayak kakak-kakaknya. Gimana sih Kak pesan-pesan? Maksudnya boleh disampaikan ke teman-teman semua pesan-pesannya? Kalau dari saya, kalau misal kita lomba itu satu tim, kita mempunyai tim itu yang penting kita harus kerjasama, harus saling mengingatkan dan saling mendoakan. Oh iya, jangan lupa saling menyemangati, itu paling penting. Selain itu juga kita harus solidaritas, saling membantu. Kalau ada masalah satu, kita dapat masalah semua ya, pasti itu. Tapi materi ya jangan dilupakan. Bercanda boleh, tapi materi jangan dilupakan. Nah, gitu ya. Dari Kak Bagus. Mungkin kalau dari saya juga sama seperti teman-teman yang lain. Yang penting intinya selalu bekerja sama, solidaritas, saling menyemangati, dan jangan lupa berdoa. Gitu. Baik. Nah, dari perbincangan kita tadi, banyak banget kan pesan-pesan yang dapat kita ambil. Di antaranya yang pertama, kita saat melakukan kerja kelompok, yang pertama yang harus diutamakan adalah solidaritas. Karena solidaritas itu sangat penting bagi kerja kelompok. Nah, kemudian yang kedua, kita sebagai generasi milenial, haruslah kita mengenang sejarah, kemudian mengunjungi sejarah. Karena apa? Karena sejarah itu sangat penting. Banyak sekali pesan-pesan moral yang terkandung dalam kisah-kisah sejarah yang bisa kita ambil untuk pelajaran bagi diri kita, sehingga menjadikan kita orang yang lebih baik. Nah, terima kasih Kak Deno, terima kasih Kak Bagus, terima kasih Kak Melani telah menyempatkan diri untuk hadir di podcast pada hari ini. Saya rasa cukup sekian podcast pada hari ini. Saya Ika Puji Lestari pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Bye-bye. 3, 2, 1 On mix session.